Halo sahabat Edson, salam pintar. Apa kabarnya nih? Jumpa lagi bersama saya Kak Tiar, tutor kimia Edson.id. Di video kali ini kita akan membahas materi tentang isomer geometri. Kalian sudah siap? Sahabat Edson, suatu isomer itu kan terdiri dari dua jenis, yaitu isomer struktur dan isomer ruang. Isomer struktur itu ada isomer kerangka, posisi, dan fungsi. Dan isomer ruang terdiri dari isomer geometri dan isomer optis. Nah, yang kita bahas kali ini adalah isomer geometri. Nah, isomer geometri ini disebut juga sebagai isomer cis-trans. Jadi, sering disebut sebagai isomer cis-trans, di mana nanti di dalam hidrokarbon yang memiliki isomer geometri ada yang bentuknya cis dan ada yang bentuknya trans. Nah, isomer geometri biasanya ini diperuntukkan untuk hidrokarbon alkena. Jadi biasanya terdapat di dalam alkena. Ya, di dalam alkena. Oke, alkena sendiri itu merupakan hidrokarbon dengan ikatan kovalen rangkap 2 ya, atau C double bond C. Nah, tetapi tidak semua alkena bisa berisomer geometri cis-trans. Ya, jadi ada syaratnya nih. Syarat utamanya ya, syarat suatu hidrokarbon bisa berisomer geometri adalah dalam atom C ya, atom C yang di antara ikatan rangkap 2. Oke, contohnya misalnya dalam atom C yang di antara ikatan rangkap 2 berarti adalah C yang ini nih, C yang sini ataupun C yang sini. Ya, seperti itu. Pokoknya yang di antara si ikatan kovalen rangkap 2-nya. Oke, tidak boleh memiliki cabang yang sama. Oke ya, jadi saya ulang lagi, syaratnya adalah dalam atom karbon yang di antara ikatan rangkap 2 tidak boleh memiliki cabang yang sama. Ya. Contohnya adalah seperti ini. Misalkan kita mau menguji ya, apakah suatu hidrokarbon 1 butena itu memiliki hidrokarbon geometri atau tidak, atau bisa berisomer geometri atau tidak. Maksudnya si 1 butena ini bisa berisomer geometri atau tidak ya. Nah, caranya gimana? Kalian gambarkan dulu. Kalian gambar dan apakah memenuhi persyaratan isomer geometri. Kalau tidak memenuhi berarti dia tidak bisa berisomer geometri. Oke, 1 butena. 1 butena itu C-nya adalah 4 ya. Ikatan kovalen rangkap 2-nya ada di ikatan yang pertama. C yang pertama 1, 2, 3 dan 4 ya. Kemudian di sini berarti kita tambahkan H-nya. Di sini H-nya adalah 2, kemudian di sini hanya 1, di sini CH2 dan di sini CH3. Oke. Nah, kita baca lagi syaratnya. Dalam atom C yang di antara ikatan rangkap 2 tidak boleh memiliki cabang yang sama. Berarti kalian lihat di sini. C yang di sini sama C yang di sini. Ya. Kalau kalian gambarkan lagi strukturnya, ini kan bentuknya seperti ini. Ini H, oke. Sedangkan C yang di sini dia mengikat H, ya, satunya H, satunya lagi adalah CH2, CH3. CH2, CH3. Oke ya. Nah, kita lihat
di atom karbon yang pertama, ternyata dia mengikat cabang yang sama, yaitu hidrogen dan hidrogen. Nah, artinya apa? Dia tidak memenuhi persyaratan untuk bisa berisomer geometri cis-trans. Berarti ini tidak bisa berisomer geometri. Nah, oke. Sekarang kita bikin contoh yang lainnya. 2-butena. Oke, 2-butena. 2-butena itu gambarnya adalah C-nya sama-sama 4, cuman ikatan rangkap 2-nya itu ada di yang kedua. Seperti ini. Oke, ya. Kalian sudah lihat. Tambahin lagi H-nya, di sini hanya 3. Di sini hanya 3, di sini H, di sini H, dan di sini H3. Oke ya, seperti itu. Nah, sekarang kalian lihat lagi, atau kalian gambarkan ulang menjadi bentuk seperti ini, ya. Gambarnya jadi gini. Ini C, kemudian C yang di sini, dia mengikat H, serta mengikat CH3. CH3. Oke. Dan selanjutnya di sini, C yang di sebelah sini, dia mengikat H, dan mengikat CH3. Oke, nah sekarang kalian lihat, apakah ini memenuhi persyaratan hidrokarbon bisa berisomer geometri? Syaratnya adalah dalam atom C, di antara ikatan rangkap 2 tidak boleh memiliki cabang yang sama. Kita lihat, berarti di antara ikatan rangkap 2-nya adalah C yang di sini sama C yang di sini. C yang di sini, dia memiliki cabang hidrogen dan CH3. Artinya berbeda. Berarti bisa. C yang di sini, dia memiliki cabang hidrogen dan CH3. Berbeda juga. Artinya, ini bisa berisomer geometri. Nah, sekarang tadi saya sudah katakan, isomer geometri itu bentuknya ada yang cis dan ada yang trans. Kalau yang cabang yang sama, ya, cabang yang sama, ini, ya, ini, samanya adalah dalam keadaan horizontal, ya. Camanya horizontal. Oke, ini CH3, CH3. Sama ya secara horizontal, dan ini H sama juga secara horizontal. Ini bentuknya atau namanya adalah cis. Oke, ini namanya adalah, saya tulis di sini, cis. Oke, nah sementara kalau bentuk trans seperti apa? Bentuk trans itu, kalau tadi cis itu samanya secara horizontal, kalau trans samanya secara diagonal. Jadi kalian tinggal tuker, ya, tuker cabang di salah satu C. Ya, misalnya C yang di sini tidak ditukar, tetap H, tetap CH3. Oke. Sementara di sini CH3-nya ada di atas, H-nya ada di bawah. Kita tukar gitu ya. Nah, kalian lihat. Ini samanya secara diagonal, beda, udah nggak secara horizontal lagi. Hidrogen sama dengan hidrogen, ya, cabangnya sama. Sementara CH3 itu sama dengan CH3 yang di sini. Jadi samanya secara diagonal. Cabang yang sama secara diagonal. Nah, bentuknya kalau seperti ini adalah trans. Ya. Jadi bentuk cis dia gugus atau cabang yang sama itu secara horizontal, dan bentuk trans cabang yang sama secara diagonal. Sahabat Edson, untuk lebih memahami tentang isomer geometri cis-trans, kita akan mengerjakan soal berikut. Jadi di sini ada 2 senyawa hidrokarbon. Kita akan menilai apakah senyawa ini bisa berisomer cis-trans, dan kalau bisa, itu seperti apa bentuknya. Bentuk cisnya seperti apa, dan bentuk transnya seperti apa. Oke ya, sekarang kita mulai dari yang pertama, yaitu 1,2 dikloroetena. Nah, kalian gambarkan dulu struktur normalnya atau struktur biasanya. Ya, itu kalian gambarnya adalah lihat dari rantai utamanya, yaitu si etenanya. Berarti gambarnya dari situ dulu. Oke, etena itu kan C-nya 2. C-nya 2 berarti C-nya 2 berarti otomatis langsung berikatan rangkap. Nah, kemudian 1,2 dikloro, artinya Cl-nya berada di C yang pertama, berarti Cl di sini, kemudian di sini juga Cl. Oke ya, berarti sisanya adalah hidrogen. Oke. Nah, kalau kita gambarkan lagi, itu kan jadi seperti ini.
C, double bond C, kemudian ini H, oke, ini Cl, dan di sini Cl, di sini H. Oke, sekarang kalian lihat dulu, apakah struktur ini bisa berisomer geometri cis-trans? Kalian lihat syarat yang tadi, bahwa dalam atom karbon yang di antara ikatan rangkap ini tidak boleh memiliki cabang yang sama. Karbon yang ini, cabangnya adalah hidrogen dan Cl. Oke, berbeda. Karbon yang ini, cabangnya adalah hidrogen dan Cl. Berbeda juga. Berarti ini artinya bisa berisomer geometri cis-trans. Oke, ini bentuknya adalah, kalian lihat, ini samanya berbentuk atau samanya itu horizontal. Gugus yang sama atau cabang yang sama secara horizontal, secara mendatar, sejajar. Nah, ini juga sama, hidrogen dengan hidrogen. Sehingga ini bentuknya kalau samanya secara horizontal adalah bentuk cis. Nah, jadi kita tulis namanya berarti cis 1,2 dikloroetena. Oke ya. Nah, sekarang bentuk transnya seperti apa? Ya kalian tinggal tuker aja ya, tinggal tuker si H ini berada di bawah, Cl-nya berada di atas. Jadi seperti ini. Oke, di sini H, di sini Cl, sementara di sini kita ubah ya, kita putar, Cl-nya yang di atas, H-nya yang di bawah. Oke, dari sini konfigurasinya kan jadi berbeda gitu ya. Jadi Cl dengan Cl ya, sama secara diagonal, tidak sama secara horizontal lagi. Kemudian ini H sama dengan H-nya secara diagonal. Nah, ini bentuknya adalah trans. Oke, trans ya, trans 1,2 dikloroetena. Oke ya, jadi 1,2 dikloroetena ternyata bisa berisomer geometri cis-trans dengan bentuk seperti sebagai berikut. Nah, sekarang kita lanjutkan. Kita lanjutkan untuk senyawa hidrokarbon yang kedua, yaitu 2-pentena. 2-pentena apakah bisa? Sekarang kita gambarkan dulu. Pentena itu kan C-nya 5. Berarti 1, 2, kemudian rangkap 2-nya di ikatan yang kedua, 3, 4, 5 ya, seperti ini sobat. Oke, kita tambahin hidrogennya, berarti hidrogennya di sini 3. Di sini sudah kepake 3, berarti sisanya 1H. Di sini juga 1H, di sini H2, dan di sini CH3. Oke, kita gambarkan lagi sebagai bentuk yang lebih presisi gitu ya, biar supaya kita bisa melihat dia bisa berisomer geometri cis-trans atau enggak. Oke, di sini kita mulai dari C yang double bondnya, double bond C. Nah, C yang di sini dia mengikat hidrogen, oke, mengikat hidrogen. Sementara satu lagi berikatan dengan metil, CH3. CH3, oke. Sementara C yang sampingnya itu berikatan dengan hidrogen. Dan satu lagi berikatan dengan C2H5 ya, CH2, CH3. CH2, CH3. Oke ya. Nah, di sini kalian lihat dalam satu C ya, C yang di sini dia punya cabang yang berbeda, yaitu H dan CH3. Oke, berarti memenuhi syarat. Dan C yang di sini juga cabangnya berbeda, H dan CH2, CH3. Oke, berarti keduanya memenuhi syarat, berarti dia bisa berisomer geometri cis-trans. Nah, sekarang kalian lihat, kalau yang samanya secara horizontal, itu dia berarti bentuknya cis, gitu kan. Dan yang samanya secara diagonal, bentuknya adalah trans. Di sini sudah jelas ya, ini hidrogen dengan hidrogen, itu sama. Kemudian CH3 dengan CH2, CH3, walaupun ini tidak sama, tidak masalah, yang penting memenuhi syarat yang tadi. Nah, kalau tidak sama, kalian menggunakan pendekatan nomor atom. Pendekatan nomor atom. Kalian mengerjakannya seperti ini. Di antara CH3 dengan H, ya, mana yang memiliki nomor atom yang besar? Ya, antara karbon ini yang terikat dengan C itu kan karbon ya. Sementara ini yang terikat dengan C adalah H. Berarti kita bandingkan antara karbon dengan H, mana yang lebih besar nomor atomnya? Otomatis ini yang lebih besar. Oke, ini yang lebih besar. Oke, kita simbolkan B ya, biar nggak lupa. Di sini yang lebih kecil berarti K. Oke. Sekarang kita pindah ke karbon yang selanjutnya. Ini bandingkan antara si C lagi dengan H ya.
Nah, C dengan H di sini, mana yang nomor atomnya lebih besar? Otomatis yang C ya. H itu nomor atomnya udah paling kecil deh. Berarti dia udah pasti kecil, K ya. Oke, nah sekarang kalian tinggal lihat pendekatan nomor atom ini. Ya. Di sini diisi oleh cabang yang bernomor atom besar. Kemudian di sini juga cabang dengan bernomor atom besar. Berarti besar-besar. Jadi samanya secara horizontal, sejajar. Besar-besar, kecil-kecil. Artinya ini bentuknya adalah cis. Ya. Cis. Nama. Lalu lanjutkan dengan namanya, berarti cis 2-pentena. Oke ya, seperti itu. Nah, untuk membuat dia menjadi trans, kita tinggal switch aja. Kita tinggal ubah yang CH2, CH3-nya pindahkan ke atas, H-nya pindahkan ke bawah. Berarti jadi seperti ini. C. Oke ya. Di sini, kita mulai dari sini dulu. Ini CH2, CH3. Sementara di sini H. Oke. Yang ini tetap H. Dan di sini CH3. Oke ya. Dalam bentuk yang seperti ini akan berubah. Ini kan yang besar, ya. Ini yang besar, dia akan sama dengan yang besar secara diagonal. Ini yang kecil, nomor atom kecil, sama dengan yang kecil secara diagonal. Oke, berarti ini bentuknya adalah trans. Trans 2-pentena. Oke ya, jadi seperti itu. Kalian ingat, kalau misalkan cabangnya berbeda gitu ya antara kiri dan kanan, itu tidak masalah, kalian gunakan pendekatan nomor atom. Kalau seperti ini tidak perlu pendekatan nomor atom karena cabangnya sudah sama kiri dan kanan ya. Jadi seperti itu. Jadi inilah isomer geometri cis trans. Sahabat Edson, demikianlah pembahasan materi mengenai isomer geometri. Mudah bukan? Sampai jumpa lagi di video berikutnya bersama Kak Tiar. Jangan lupa belajar dan salam pintar. Sekian Sobat Edson untuk video pembelajaran hari ini. Sampai ketemu lagi di video belajar berikutnya. Jangan lupa aktifkan notifikasi untuk video terbaru kami ya. Sobat Edson juga bisa mengunjungi edson.id dan temukan ribuan video pembelajaran. Sampai jumpa Sobat Edson, salam pintar!